Halo guys, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yosi. Saya Nabila Ramadhani. Saya Kidung Putri Paramadina. Saya Cynthia. Saya Fatima Lagi. Oke, jadi kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai tentang seputaran fasilitas umum di Eco Park. Selamat menyaksikan. Oh, selamat sore Kak. Maaf Ya, ganggu. selamat sore. Saya dari Universitas Syahid. Nama saya Yosi. Di sini saya mau nanya nih sama kakaknya. Sebelumnya namanya kakak siapa? Yusuf. Yusuf. Oh ya Kak Yusuf. Saya dari Universitas Syahid Iya. ingin bertanya tentang fasilitas umum di Tebet Eco Park Iya. sekitarannya. Langsung aja kali ya. Boleh. Buat pertanyaannya kayak di sini semua orang termasuk penyandang disabilitas bisa dengan mudah menggunakan fasilitas umum di Tebet Eco Park ya Kak? Ya, kalau menurut saya mudah saja untuk penyandang disabilitas karena di sini juga difasilitasi tempat-tempat untuk penyandang disabilitas juga, karena tempat taman ini juga bersifat umum gitu ya. Semua orang bisa ke sini dan fasilitasnya juga bagus banget gitu ya. Dan untuk cocok juga untuk penyandang disabilitas. Buat yang pertanyaan kedua sih saya mau nanya lagi, apakah jumlah tempat sampah di Tebet Eco Park sudah cukup dan ditempatkan di lokasi yang tepat? Untuk jumlah menurut saya sudah cukup, cuman kalau di tempat yang tepat mungkin belum tepat gitu ya, karena kesadaran masyarakat juga masih kurang terkait pembuangan sampah. Bahkan sebelum saya duduk di sini saja tadi saya menemukan botol gitu ya yang belum dibuang ke sana, akhirnya saya buang gitu ya. Tapi untuk tempat sampah sudah bagus sekali. Orang-orang di sini juga sebetulnya masih punya kesadaran untuk buang sampah, walaupun sebetulnya masih banyak juga sampah-sampah yang berserakan gitu ya, yang masih dibuang sembarangan kayak gitu. Buat yang pertanyaan ketiga sih, saya mau nanya lagi tentang apakah toilet umum di Tebet Eco Park sudah bersih terawat dan bersih Oh pasti. setiap hari di sini? Oh sudah pasti bersih. Saya itu pengalaman sering kesini juga dan memang sudah bersih gitu ya. Maksudnya petugas di sini itu sangat memperhatikan kebersihannya, satpamnya ramah, satpamnya sigap gitu ya. Kemudian toiletnya juga memang toilet untuk umum gitu ya. Maksudnya selalu dibersihkan gitu, selalu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke sini gitu. Oke. Mm-mm. Buat yang pertanyaan keempat, bagaimana keamanan fasilitas umum di Tebet Eco Park, terutama saat malam atau saat ramai pengunjung? Ya saat ramai atau saat malam petugas di sini sangat sigap gitu ya. Bahkan di pintu utama tuh selalu ada sedia satpam gitu ya, yang sedia untuk ditanya tutup jam berapa gitu, yang sedia apa namanya melayani masyarakat gitu. Kemudian bahkan ketika anak sekolah yang datang ramai-ramai pun juga ditanya, kalian dari SMA mana atau sekolah mana gitu. Tujuannya apa, ada gurunya atau tidak, sampai sedetail itu satpam di sini gitu. Berarti mereka itu sangat kompeten sekali dan sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya. Sebelum saya mau lanjut pertanyaan yang kelima dan yang keenam, sebelum ini kakaknya dari sekolah mana ya Kak? Saya dari SMA Dewi Sartika, Tebet, Jakarta. Dewi Sartika. SMA ya? SMA Dewi Sartika. Untuk lanjut pertanyaan kelima, apakah ada petugas yang rutin menjaga membersihkan fasilitas umum di sana? Ya sudah pasti dong, apa namanya, sudah menjadi kewajiban petugas di sini untuk membersihkan, dan selalu saya lihat petugas di sini juga sangat rajin gitu ya. Ketika pengunjung ramai pun mereka juga sigap untuk membersihkan, terutama rumput-rumput gitu ya, rumput-rumput yang sudah mulai panjang yang mungkin tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang duduk gitu ya. Itu selalu dibersihkan sama mereka dan mereka sangat berkompeten sekali, sangat bagus. Kemudian sampah-sampah yang berserakan juga disapu, dibersihkan sama mereka, fasilitas-fasilitas di sini dijaga, toilet dibersihkan, dan kemudian pelayanan juga baik gitu ya. Maksudnya apa namanya, setiap orang tuh berhak masuk ke sini juga gitu. Maksudnya keamanannya juga dijaga dan apa ya namanya ya, dijamin sama mereka gitu. Bahkan mereka tuh sangat sigap banget lah pokoknya gitu. Dan yang pertanyaan terakhir sih, jika ada fasilitas umum yang rusak, seberapa cepat pihak pengelola memperbaikinya ya? Jika ada fasilitas yang rusak, sesegera mungkin gitu ya, karena ini taman umum gitu ya. Karena kalau tidak cepat dibereskan atau tidak cepat dibetulkan, akan menimbulkan sebuah apa ya namanya ya, ketidaksesuaian gitu ya. Maksudnya adalah ketidaksesuaian nanti pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas gitu. Dan juga nanti kalau misalnya tidak segera dibetulkan oleh petugas, mungkin pengunjung taman mungkin agak berkurang gitu, karena fasilitas saja nggak diperhatikan apalagi kebersihannya gitu. Jadi ya petugas di sini sangat sigap dan mereka sangat berkompeten.
Oke. Mungkin buat pribadi saya sendiri ya, mau tanya ke Kak Raisa mana? Yusuf. Ya Kak Yusuf. Kalau tentang seputar fasilitas di Depot Eco Park, menurut kakak apa yang harus perlu ditambahin ya, mungkin di sekitar sini kayak kan masih banyak kayak sampah-sampah berserakan, apakah perlu dikasih himbauan atau apa gimana? Ya, kalau menurut saya nggak perlu dikasih imbauan gitu ya. Imbauan itu atau apa itu yang namanya tidak akan mempan gitu ya. Maksudnya kita itu cenderung mengabaikan imbauan gitu ya. Maksudnya kampanye yang non komersil gitu ya, kampanye sosial itu biasanya jarang dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin ya kesadaran aja gitu ya, karena ini tempat umum, ini taman gitu ya. Maksudnya ini bagian dari alam kita gitu. Bayangkan di tengah-tengah kota yang sangat hiruk-pikuk ini ya, banyaknya polusi, banyaknya kendaraan bermotor, bermobil gitu ya. Masih ada taman di tengah-tengah kota gitu. Jadi ya kita patut menjaganya gitu ya. Tidak perlu imbauan atau apa. Sebetulnya kita tuh secara naluri sebagai manusia tuh pasti ada naluri untuk menjaga alam gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu datang dari pribadi orang yang tidak sadar, itu susah gitu. Karena mau imbauan sebesar apapun atau imbauan sebesar apapun ya, tulisannya, kalau misalnya orang tidak sadar buat apa juga gitu. Jadi ya selain itu petugas mungkin juga lebih lebih mengingatkan pada orang-orang di sini gitu ya, harus menjaga tamannya gitu. Kemudian harus memberikan sebuah tindakan yang cukup gitu ya, untuk orang-orang yang merusak fasilitas gitu ya, untuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan kayak begitu. Kemudian untuk tambahan fasilitas, kalau menurut saya sih sudah cukup gitu ya. Cuman menurut saya kalau terlalu banyak fasilitas juga tidak terlalu terlihat seperti taman gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak kayak fasilitasnya yang tidak terlalu penting gitu, malah menambahkan dana gitu ya. Kemudian apalagi kalau sampai mengorbankan pohon atau sampai mengorbankan sebuah lahan yang ada rumputnya, itu jadi seperti terlihat gersang gitu ya, karena yang orang dicari di taman itu adalah ya tamannya gitu, pohonnya gitu. Karena orang-orang yang ke taman itu ingin melepaskan pikirannya gitu, ingin melihat sebuah hal-hal yang hijau gitu ya, ingin melihat hal-hal yang berseri gitu. Jadi ya kurang lebih menurut saya seperti itu sih. Mungkin dari saya cukup sekian pertanyaannya ya Kak. Makasih Kak udah kasih solusi dan saran masuk tentang di sekitaran putaran Tebet Eco Park. Ya, cukup sekian, terima kasih. Terima kasih ya Mas ya. Yuk.